Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, saya Ramadhani Nur Alfian dari kelas TIA Angkatan 2022. Di sini saya akan menyelesaikan tugas jaringan komputer, yaitu menjelaskan eh, materi kabeling kabel UTP, dan nantinya juga eh, mengaplikasikan software dari Internet Cable Termination Simulator. Oke, lanjut. Pembahasan yang akan kita bahas yaitu ada 7. Yang pertama, definisi kabel UTP dan STP. Yang kedua, warna dalam kabel UTP. Yang ketiga, perbandingan strike and cross. Yang keempat, karakteristik kabel UTP. Yang kelima, kategori kabel UTP. Yang keenam, macam-macam konektor. Yang ketujuh, kelebihan dan kekurangan kabel UTP. Lanjut, definisi kabel UTP. UTP merupakan kepanjangan dari kata Unishielded Twisted Pair, diambil dari kata unshielded, menandakan bahwa jenis kabel jaringan ini tidak memiliki pelindung aluminium seperti jenis kabel twisted pair lainnya. Kata twisted pair berarti bentuk kabel yang membungkus setiap kabel tembaga dengan plastik berwarna. Setiap plastik pada kabel UTP memiliki susunan warna yang berbeda satu dengan lainnya. Kabel UTP adalah media transmisi yang terdiri dari 4 pasang kawat. Kabel UTP digunakan dalam berbagai jaringan, masing-masing dari 8 kabel tembakau individu dalam kabel UTP ditutupi oleh bar isolasi. Selain itu, kabel di setiap pasangan yang yang melilit satu sama lain. Ketika kita menggunakan internet, kita pasti menggunakan UTP. Ketika kita menghubungkan modem ke komputer kita, karena biaya yang tidak terlalu mahal dibandingkan kabel fiber. Kabel ini biasanya disambungkan ke NI IC yang ada di komputer kita. Lanjut, ada definisi kabel STP, merupakan teknologi baru untuk merevisi kabel UTP. Pada awalnya kabel UTP ketika dipasang menimbulkan interferensi interference dengan kabel listrik sehingga menyebabkan kegangguan jaringan sehingga dibangunlah kabel STP. Untuk mengatasi masalah tersebut, cara bekerjanya juga sama dengan kabel UTP. STP adalah shielded twisted pair. UTP terdiri dari 4 pasang atau lebih kawat remaga yang dibagi menjadi beberapa pasang pair, lalu dipilih menjadi satu dan di bagian luarnya lagi terdapat banyak lapisan pelindung di antaranya berupa aluminium foil shielded, branded shielded, insulator, dan kabel jaket. Dengan masing-masing pelindung memiliki fungsinya masing-masing. Warna dalam kabel UTP. Dalam kabel OTP jika dibuka akan terdapat 8 warna yang berbeda yaitu orange, putih hijau, putih biru, coklat dan putih coklat. Setiap warna dalam kabel OTP memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Untuk lengkapnya berikut penjelasan kabel OTP berdasarkan warnanya. Warna orange memiliki fungsi untuk jalur paket data. Kabel warna putih orange memiliki fungsi untuk jalur paket data. Oke. Kabel warna hijau memiliki fungsi untuk jalur paket data. Kabel warna putih hijau memiliki fungsi untuk jalur paket data. Yang kabel warna biru memiliki fungsi untuk jalur suara. Putih biru memiliki fungsi untuk jalur paket suara. Kabel coklat memiliki fungsi sebagai konduktor tegangan DC. Kabel warna putih coklat memiliki fungsi sebagai konduktor tegangan DC. Lanjut perbedaan dari strain and cross. Bisa dilihat dari perbedaan dari warna. Yang sebelah kiri itu adalah string, yaitu ada putih orange, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Sedangkan untuk cross ada dua, ke warna kabel cross ujung satu, yaitu warnanya putih orange, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Sedangkan untuk warna kabel cross ujung kedua itu ada hijau, putih orange, orange, putih coklat, coklat. Oke, lanjut. Karakteristik kabel OTP.
Berikut beberapa karakteristik dari kabel UTP yang perlu Anda ketahui. Terdapat isolator pelindung luar. Maksimal panjang kabel bisa sampai 100 meter. Jika lebih dari itu membutuhkan perimeter jaringan. Menggunakan soket RJ45. Terdiri dari 4 kabel yang berpasangan. Kabel satu dan 2 memiliki fungsi untuk mengirim informasi. Kabel 3 dan 6 memiliki fungsi sebagai menerima informasi. Kabel 7 dan 8 memiliki fungsi sebagai konduktor tegangan. Oke, lanjut. Kategori kabel UTP. Kabel UTP pertama, kategori kategori satu merupakan kabel UTP pertama dengan kecepatan transmisi yang rendah, hanya bisa 1 Mbps. Kabel UTP Cat 1 ini hanya bisa digunakan untuk komunikasi secara analog. Kabel ini mulai digunakan pada tahun 1983 untuk menghubungkan telepon analog. Jadi untuk menggunakan sekarang sudah tidak cocok lagi. Kabel OTP chat kedua memiliki peningkatan dari kategori sebelumnya yaitu mampu mentransmisikan data sampai 4 Mbps. Kabel OTP chat kedua ini sudah bisa mentransmisikan suara digital. Dulunya kabel ini digunakan pada jaringan IBM token ring. Tapi untuk saat ini sudah ketinggalan zaman. Lanjut kabel OTP chat ketiga, kecepatan transmisi data 10 Mbps jadi meningkat 6 Mbps dari generasi sebelumnya. Kabel OTP chat 3 ini desain untuk mendukung komunikasi suara dan digital dengan kecepatan yang lebih baik. Kabel OTP chat 4 transmisi data per kabel OTP chat 4 ini sampai 4 Mbps. Kabel, kabel kategori ini dulunya sering dipakai pembuatan topologi jaringan token ring. Kabel OTP chat yang kelima mentransferkan data hingga kecepatan 100 Mbps. Kecepatan chat 5 ini melompat jauh dari generasi sebelumnya yang hanya bisa mencapai kecepatan 16 Mbps saja. Oke, lanjut. Kabel OTP chat yang kelima E mengembangkan dari versi OTP chat kelima dengan kecepatan bisa sampai 1000 Mbps dengan perbedaan frekuensinya sinyal 100 MB, MHz lebih tinggi dari versi sebelumnya. Oke, lanjut kabel TP chat 6 ini mampu mentransmisikan data 10 kali lebih cepat dari kategori sebelumnya yaitu mencapai 1000 Mbps atau 1 Gbps. Frekuensi sinyal yang dapat dilewatinya bisa sampai 200 MHz. Untuk bentuk fisik kabel OTP chat 6 ini pada setiap separator terdapat lapisan plastik yang berfungsi memisahkan setiap kabel. Lanjut, kabel OTP chat 6A. Kabel OTP chat 6A merupakan peningkatan dari chat 6. Untuk kecepatan transmisi datanya masih sama, yang berbeda ada pada frekuensi komunikasi yang lebih tinggi mencapai 500 MHz. Oke, lanjut kabel OTP chat ke-7. Kabel OTP chat 7 merupakan kabel generasi terbaru dengan kecepatan transmisi data sampai 10 Kbps dengan frekuensi sampai 600 Mbps. Biasanya kabel versi ini digunakan dalam gigabit internet dan perangkat jaringan yang membutuhkan kecepatan tinggi lainnya. Oke, lanjut. Macam-macam konektor. Ada dua, konektor RG dan konektor SC. Yang kita bahas konektor RG yaitu jenis konektor jaringan yang satu ini merupakan konektor standar yang digunakan untuk jaringan komputer. RG sendiri merupakan pendekatan dari register jeng. Fungsi konektor ini adalah sebagai penghubung kabel jaringan dengan NIS pada perangkat jaringan. Di pasaran ada beberapa jenis konektor RG. Di antaranya adalah RJ45, RJ11C, RJ11B, RJ17C, dan sebagainya. Konektor SC, SC itu subscriber konektor, sama seperti konektor FG. Konektor FG juga banyak digunakan menghubung kabel fiber optik dan perangkat jaringan yang lainnya. Perbedaannya adalah dari sistem yang digunakan, jenis konektor yang satu ini menggunakan sistem pasang cabut dalam implementasinya. Oke, lanjut kelebihan dan kekurangan kabel UTP. Yang terakhir nih, kelebihan. Yang pertama, proses instalasi terbilang cukup mudah. Harganya relatif terjangkau. Ukuran kabel listrik konektornya kecil. Tidak akan terjadi gangguan apabila salah satu saluran kabel mengalami kerusakan. Yang kelima, perawatan mudah. Untuk kekurangannya nih, jarak kabel yang hanya mencapai maksimal 100 meter, proses transmisi pengiriman data yang lambat, rentan terhadap gelombang elektromagnetik yang membuat mudah diserang atau disedap. Yang kelima harus ada pipa plastik agar fungsi kabel jadi maksimal. Oke, sekian dari saya.
Mungkin untuk selanjutnya, sekian dari saya untuk presentasi kali ini. Selanjutnya akan ada video mengaplikasikan software dari Internet Cable Termination Simulator. Oke, video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, kita akan mengaplikasikan pengetahuan kita menggunakan software Internet Kabel Simulator. Yang pertama kita menuju ke training mode. Terus kita menekan tombol start. Lalu kita buka menggunakan scatter kabelnya. Lalu kita uraikan dengan menggunakan tangan. Setelah terurai, mengurutkan kabelnya. Yang pertama hijau putih, yang kedua hijau, yang ketiga kuning putih, 4 biru, yang kelima biru putih, selanjutnya warna kuning, selanjutnya warna coklat putih, dan selanjutnya coklat polos. Lalu kita mengaduk plester RC45. Kita masukkan RC45 nya ke kabelnya. Setelah masuk, kita mengambil ala crimping. Menunggu krim selesai, lalu kita lihat hasilnya dengan menggunakan tester. Dan kita berhasil mengcrimp kabel versi 45 dengan protokol strike. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.